Gue lagi ada di screening atau premiere film The Marvels di Jakarta dan kita semua baru pada nonton. Mau tahu gimana reviewnya? Pokoknya di sini gue bikin video langsung. Gue tanya teman-teman semua yang baru aja nonton, gimana sih sebenarnya film The Marvels menurut mereka? First impressionnya, reviewnya, pokoknya semuanya ya. Karena ya banyak yang kurang pede sama film ini. Kalian bilang bakal flop, bakal apa. Pokoknya kalau nggak percaya kita tanya aja langsung ke teman-teman tentang pandangan mereka tentang film ini. So sebelumnya intro dulu. Oke, gue lagi sama Inaima. Halo semuanya. Erik dari Watchmen ID. Erik dari Watchmen ID. Deros. Sama Fernando. Yose. Bang Gerald, jadi review aja Bang Gerald, menurut lo The Marvels ini gimana? Oke, kita baru aja nonton The Marvels dan ini, cuy, ini fun banget. Ini fun banget, ini petualangan banget dan gue jamin ini akan menyulurkan kembali cinta-cinta kamu terhadap Marvel. Wih, iya nggak sih? Kan kalau belakangan ini banyak yang bilang kayak ada superhero fatigue, iya nggak sih? Iya, kayak, superhero fatigue ya? Iya kan, superhero lagi. Abis nonton ini, saya jamin kamu akan ngerasa kayak, ternyata Marvel masih asik gitu. Masih Ini, asik di ya? sini nih, kamu akan menemukan cinta kamu kembali di sini. Jadi menurut aku tuh seneng banget nonton ini karena ada karakter-karakter yang kaget karena ini tuh beda banget dari yang lain dan cameo non spoiler, cameo yang nggak aku sangka juga dan karakternya itu cute banget. Tau nggak siapa yang kucing? Oh iya. Aku nggak nyangka dia agak jadi main karakter, kirain cuman kayak ya penting nggak penting, taunya kayak berpengaruh. Dan pastinya aku suka banget dimana player karakter ini itu perempuan sih sebenarnya. Oh iya, benar. Jadi ya. memang Girl power, mengedepankan woman empowerment. Jadi aku juga ngeliat lah karakter superhero ini yang Marvel buat, emang karakter dari villainnya sampai superhero itu perempuan. Jadi emang gimana ya, fangirling juga sih aku. Oh, iya. Kayak emang pengen menyalurkan diri biar se-role idol mereka. Ngerti gak sih? Kayak mungkin kayak gitu sih untuk personally untuk aku. Menurut gua, film ini yang pertama mengobati rasa rindu sama film superhero di bioskop. Ya udah lama banget ya tahun ini. Ini film terakhir MCU di tahun 2023 dan gua cukup puas sama filmnya. Fun, nyenengin, yang tadi bilang kompak gitu ngelihat karakter-karakternya di film tadi. Terus juga kita dikasih banyak Easter egg sama ending sama credit scene yang kayaknya bakal bikin penontonnya puas banget. Intinya meskipun durasinya pendek, tapi all killers no fillers. Keren. Sebuah film Marvel yang penuh dengan kejutan, fun, seru, entertaining, dan sangat, ya ini pembuka berbagai jaring sih. Ngeri sih, bener dah. menurut lo gimana tentang villainnya, si Dar-Benn? Villainnya tidak harus diekspektasi apapun gitu ya untuk urusan villain, untuk dia ada gitu dan dia jelas dia pengennya itu gitu dan ya udah. Tapi bintang di film ini bukanlah villainnya, ya, tapi para personilnya. Para personil The Marvels ini asik banget, apalagi favorit saya Kamala Khan, dia feels good banget, positive vibe banget anaknya gitu, dan kamu akan betah aja nontonnya. Dar-Benn cantik banget sih. Cantik, kuat, tapi kayak kenapa lo jahat gitu loh, kayak lo kenapa jahat dan gimana ya, kayak evil sih, dia evil di nggak kayak villain di lain-lain gitu, dimana dia beneran pengen ngedestroy itu, beneran evilnya keluar semua dan kayak rule the world, tapi dia mikirin tuh rakyatnya dia mau tapi nyuri. Tapi itu kayak Robin Hood. Ngerti gak sih, kayak Robin Hood tuh kayak nyuri tapi untuk masyarakat. Sama jahat tapi buat menolong rakyatnya sendiri ya. Tapi ada reasonnya juga kenapa. Gitu loh. Jadi ada reason tertentu yang sepenuhnya tuh dia bukan jahat. Tapi ada yang membuat dia memotivasi untuk menjadi orang jahat. Ini pro kontra lah. Kalau menurut rakyatnya kan dia nggak jahat gitu kan, karena mengedepankan rakyatnya. Tapi kalau untuk yang lain sih ya jahat lah ya, lumayan. Kalau menurut gua villainnya punya motivasi yang cukup kuat, cuman mungkin manage ekspektasi aja kali ya ke filmnya, karena mungkin fokusnya ini bukan ke satu hal tapi beberapa hal. Jadi nggak fokus ke Dar-Benn aja.
Jadi mungkin lebih ke manage ekspektasi penonton, tapi overall suka sih, jahatnya itu emang dapat kejinya gitu ke trio The Marvels ini. Keren sih. Gue nggak nyangka karisma si Darben bakal bisa sebengis itu loh. Kalau cewek kan biasanya kelemar-kelemar ya. Oh, Ini iya, enggak. iya. Ini enggak, benar-benar bisa baku hantam juga, dan ekspresinya itu benar-benar mothering banget deh si Darben nih. Menurut lu film ini gimana? Karakter dapat, tapi gue agak sedikit keganggu sama koreonya. Oke, Iya. scene fight scene-nya ya. Iya. What about the ending? Oke. Ending dulu nih, ending Nih. scene. Kalau misalnya bulan ini kamu cuma bisa nonton film sebiji doang, ini menurut saya. Karena Ini aja ya? Iya, karena endingnya tuh bener-bener worth it banget sih. Endingnya doang aja nih, worth it banget. Dan balik lagi, ini akan bikin kamu jatuh cinta lagi sama Marvel dan akan excited banget sama masa depannya Marvel. Gitu. Post credit scene-nya. Oh ini nggak usah diomongin deh ini. Ini ya? Iya kayak apotek tutup kan nggak ada obat. Gitu. Oh, apotek tutup nggak ada obat. Yoi, soalnya ini bikin saya wah. Ini kayaknya abis ini nih akan seru banget, akan cinta lagi sama Marvel. Jadi sebenarnya aku kan juga udah nonton Disney Plus ya di Wanda, Scarlet Witch, dan itu kan juga udah ada spoilernya. Oh iya. Nah itu 2 tahun lalu ya kayaknya. Iya benar. Ya kan? Aku tuh kayak inget-inget kapan ya pas COVID soalnya aku kayak cuma nonton di rumah doang. 2021. Nah 2021 dan akhirnya sekarang dimunculin di akhir. Jadi kayak itu speechless banget sih, kayak akhirnya dimunculin tapi ada plot twist lagi. Kayak harus banget nih udah berair mata dikit, ibunya ada, dikirain beda universe, terus ingat taunya Nggak taunya ada sih. Terus kayak ini seneng tapi sedih, tapi seneng tapi sedih, rasanya tuh mixed feeling gitu ya nggak sih nontonnya? Iya bener. Oke, sebelum ke ending, sebenarnya gue mau ngomong nih. Oke, apa? Kayaknya itu beberapa orang banyak yang give up sama film-film Marvel atau superhero itu karena kesulitan buat catch up. Mau nonton film ini harus nonton yang ini dulu gitu kan. Jadi mungkin banyak yang skeptis duluan atau banyak yang udah pesimis duluan lah untuk nonton film terbaru superhero khususnya Marvel ya. Tapi dengan ending yang film ini sama credit scene-nya itu justru ngebuka pintu yang lebih luas buat film-film kedepannya kali ya. Jadi mungkin ya nggak salah juga buat yang capek atau yang kayaknya nonton ini harus ngejar yang ini dulu deh. Cuman yakin deh dengan nonton film-film yang berurutan, nonton The Marvels ini kayaknya bakal lebih makin banyak film yang ditungguin. Jadi endingnya bener-bener buka jalan ya. Ya, soalnya banyak yang filmnya belum tayang aja udah pasang perspektif apa ya? Itu dia tuh. Soalnya pertama udah pesimis duluan, yang kedua menurut gue banyak yang capek ya untuk catch up ke beberapa filmnya. Apalagi The Marvels ini kan kayak gabungan dari Captain Marvel, Miss Marvel, WandaVision, Secret Invasion. Jadi kayak mungkin tidak semua nonton, cuman di film ini ntar dijelasin kok. Misalnya ada sedikit banyak penjelasannya. Jadi orang masih bisa catch up lah ya. Benar banget. Oke, sekarang bagian ending. Scene ending. Endingnya nggak spoiler ya. Terserah mau spoiler juga nggak apa-apa. Tapi nggak. Endingnya mantap. Mantap. Jadi lo nggak mau spoiler ya? Oke, gue akan tempatkan ini di tone spoiler. Iya. Gue malah makin gak sabar untuk nunggu project-project selanjutnya sih. Karena bakal direncanain kayak gimana nih ke depannya. Kalau lo? Dalam diri gua tuh kayak meledak-ledak gitu loh. Kayak jir kok bisa coy se-flawless gitu loh cara eksekusinya, ngeri gitu loh. Nah, di post credit scene kan si Kamala nih kayak nyamperin ini ya. Nick Fury. Bukan, si Hawkeye. Itu cameo aku juga nggak nyangka kayak ini dimasukin soalnya kreditnya 2. Iya. Kayak loh Bakal jadi ini gak sih? Kepikiran bakal jadi Young Avengers? bukan baru mau bilang Oh iya. bakal jadi Young Avenger di mana nanti pasti ada Spider-Man, ada dia, terus Ada mereka ini. mereka ini ya mungkin regenerasi kali ya. Ya kan Avengers yang OG ini kita udah sering bertahun-tahun ya, Iya, berapa iya, 8 tahun iya. ya? Bener, 8 tahun bener. udah. Lama banget. Lama banget, tapi walaupun nggak bosen, tapi mungkin ini saatnya regenerasi Young Avengers ini. Post creditsnya lebih mantap lagi, jauh lebih mantap lagi. Karena mungkin ini banyak beredar rumor di internet, tapi yang nonton harus nonton langsung sendiri di bioskop biar merasakan esensi meledaknya
otak sama apa ya, hati Oh, kalian iya. nontonnya. Otak sama hati meledak gitu ya? Waduh, Feelsnya oke, pasti oke. bakal beda sih nonton langsung, bener-bener kayak tadi di bioskop pada teriak atau tepuk tangan ya. Wow. Gue malah mau mikir gini ya, yang kemarin sempat nanyain kapan nih masuk MCU. Nih, lu nonton The Marvels deh. Ya, pertanyaan lu yang kemarin-kemarin bakal kejawab di The Marvels. Akan membungkam semua mulut-mulut setan. Dan dia bakal jadi kayak awal yang wah, ngeri, coy. Jaring-jaring yang tadi gue bilang, Iya. sambung menyambung menjadi satu. Ini nih beda nih. Oke, initial score atau final score terserah lu. Ini kalau dikasih skor. Sekarang udah mau bisa final atau initial dulu nih? Belum bisa ngasih skor untuk sekarang, tapi Inisial berarti ya. Berapa? Bisa antara 7 sampai 8 sih. 7 sampai 8 solid, gitu ya. solid Oke. 7 sampai 8. Kita solid 7 sampai 8, enggak ada 7,5 gitu. Masih ada antara dua itu deh. Mungkin 7,5 deh. Kita kalau mau 7,5. Karena ini kompeten banget gitu. Sebagai film dia asik banget. Aku sih musiknya suka juga. Oh, Ada iya. musiknya. Aku suka musiknya. Dan pasti ya sinematik itu udah Marvel banget, udah nggak usah no doubt 10 pasti. Overall even cerita bagus, 8,5 sih. 8,5 sih. 8,3 deh. 8,3 ya, Kayak kita cari tengahnya. Cari ya. tengahnya gitu. Soalnya memang sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi bisa di lebih apa ya, pas fight-nya Oh bisa iya, harusnya lebih gini lagi ya. udah gitu. Lebih greget lagi. Greget lagi, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Oke. Udah mixed feeling, udah gemes, iya, sedih banget. Marahnya mungkin kurang. Oh kayak, iya. Kayak perasaan marahnya terhadap villain Darban ini kayak Darban gimana ya? Kayak Belum kurang dapet ya. Kurang dapet walaupun udah evil, tapi kurang. Mungkin secara cerita dia bagus, cuma kayak kurang deliver aja kali ya. Iya, kurang deliver. Misalnya Thanos kejam kan. Iya. Kayak tau lah sekejam apa gitu, kejam banget. Tapi ini kurang Ya, paham nendang sih, lah. paham sih. Kurang kick Nih, dikit. terus love story-nya juga menurut aku love story-nya tuh kurang dikembangin. Ngerti nggak? Iya. Kayak sama iya. Prince ini Harusnya sama Princean tuh bisa ada romance iya, gitu ada ya. romance dikit deh apa gitu. Soalnya dia juga karakter penting dari yang ampun dia tuh terkenal banget. Fandomnya gede banget. Fandomnya gede banget, tapi kayak aku expect ada romantis yang kayak apa kayak yang gemes, yang cute nih. Selain cuman dance doang. Iya. Kayak dialog lah. Menurut aku dialog tuh nggak usah panjang-panjang tapi ngena. Iya. Kayak walaupun scene-nya dikit tapi mungkin kayak contoh dong nih. Ya kayak aku bakal kangen banget sama kamu nanti. Iya, aku nggak iya, bakal iya, tahu iya, kita iya, kapan iya. ketemu lagi. Iya. Tapi aku selalu ada di sini. Itu udah kayak Mungkin cuma satu line tapi kena gitu ya. kena, udah kayak anjir baper banget gue. Baper, bikin bapernya. Itu kurang sih. Jadi mungkin itu kenapa penilaianku 8,3. Ini kayaknya sementara sih. Ya, Karena inisial ya? Iya, inisial. Karena abis screening dan nonton kritik Masih yang ke bawah bener- vibes positifnya Ya, gitu ya. 8,5. 8,5. Oke, masih inisial ya. Gue 8 sih. 8. Oke, lu? Oke, kalau gue ibarat kematangan telur yang sempurna. 9 dong, enggak. Kalau soal angka, ntar tunggu review sendiri dong. Oh iya. Dia simpen. Thank you Bang Gerald. Thank you banget. Thank you Naima. Oke, thank you. Ya, tadi teman-teman udah review dan sekarang gua kasih review gua sedikit aja. Menurut gua film ini sebenarnya bisa dibilang film yang cukup lumayan besar untuk ukuran film crossover. Ya walaupun secara kalau yang gue lihat villainnya itu nggak begitu kuat dan nggak begitu gimana-gimana gitu kan. Walaupun sebenarnya secara story itu bagus banget karena ada hubungannya dengan sejarahnya Kree, dengan bagaimana dia mencoba menyelamatkan rakyatnya dia. Secara reason udah dapat banget, tapi secara eksekusi menurut gue agak kurang. Gue nggak tahu kenapa gue ngeliat villainnya ini oke, badass segala macam gitu ya. Tapi kayaknya kurang kena aja di kita. Kayak kurang berasa gitu feel-nya. Kayak kita mungkin ngelihat film-film yang lain yang bisa kita taking side gitu ke dia. Ini nggak begitu berasa. Tapi selain itu kita bisa ngelihat ada kekompakan dari ketiga Marvel heroes kita ini yang keren banget. Dan ini adalah film crossover yang
Kapan terakhir kalian lihat crossover? Kapan? Mungkin Spider-Man, maybe? Atau Avengers Endgame? Ini adalah film crossover, bisa dibilang Avengers level, karena ya mengumpulkan 3 superhero walaupun gak banyak-banyak, dengan trade yang juga lumayan oke sebenarnya. Dan dengan kalian ngikutin story-nya, terus fun-nya dan segala macam, terus komedi, itu kalian bakal enjoy sama filmnya menurut gue ya. Dan kayaknya nggak seperti kata orang-orang yang pada bilang kalau film ini bakal flop. Film ini kayaknya bakal ini ya, superhero fatigue itu nggak ada lah. Gue masih bisa tetap enjoy sama film ini. Dan apalagi mereka nambahin ending yang ngasih surprise banget. Ending ditambah post credit scene-nya, jadi kita udah tahu, wah bakal ada begini, bakal ada begini. Wah, itu gue yakin sih kalian pasti bakal, tadi si satu studio pada kayak pada tepuk tangan, pada berdiri karena ada si service di ending ini. So, itu aja review dari gue. Teman-teman udah pada kasih skor, dan mungkin kalau kalian nanya skor dari gue, kalau kalian nanya, kalau enggak juga nggak apa-apa, gue mungkin bisa kasih angka di 8, solid 8. Oke, kalau gitu, thank you, itu aja review kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat tentang film ini setelah nonton ya, kalau kalian punya apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram, di sosial media lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Gue Rian dan ada Gus. Keep exploring the multiverse.